Kata. Halo, selamat pagi semuanya. Halo Bro Noris, pagi. Pagi. Pagi Bro Noris. Pagi Bapak Anang. Selamat pagi. Oh, sudah kedengaran. Pagi. Agus Siregar. Pagi Pak Andre. Sehat Pak. Pagi Bro Igo. Om Ian Finlay. Om Ian. Nyanyi dulu kita Bang Igo. Wow, ini nyanyi. Wow. Suaranya masih terputus-putus ya, kenapa ya? Kayaknya ada masalah. Iya. Dari Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya percaya bahwa karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini untuk ibadah bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pemurah. Walaupun lewat Zoom, tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Dan sebelum istri saya akan baca Mazmur, saya akan welcome kita, sambut kita semua dari beberapa PDA atau dari John ya. Saya sambut dari John Timur. Saya juga sambut dari John Selatan. Saya juga sambut dari John Barat. Ya, saya juga sambut dari John Pusat. Terakhir akan saya sambut dari tuan rumah, Jum, dari John Utara. Ya, dari Piwa, dari kampus, dari Tens, dari Yuk, dan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan saat ini saya akan mempersilakan istri saya untuk membacakan Mazmur kepada kita semua sebelum saya pimpin dalam doa. Silakan. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Amin. Wow, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, Mazmur ini, dia menceritakan semua tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan di ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh,
kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya. Semua yang dikerjakan tangannya, semuanya itu kebenaran. Dan dia bilang, kebenaran dan keadilan segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Hal apapun yang kita lakukan, mari kita landaskan di dalam Tuhan. Dasar kita satu-satunya adalah Tuhan, yaitu dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut, orang-orang yang respect. Karena firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya percaya kita adalah murid-murid Tuhan yang hidup selalu benar di hadapan Tuhan, dan kita selalu mau bertobat ketika kita ada kesalahan, bahkan dosa-dosa antara sesama kita, bahkan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan Engkau Tuhan, yang selalu Kau limpahkan Tuhan, yang selalu Kau sertakan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, kami sebagai satu jemaat Engkau Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Tangerang saat ini Tuhan, boleh bersatu hati, boleh bersekutu, boleh memuji membesarkan nama Engkau Tuhan, karena kasih dan kemurahan Engkau semata-mata Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan Engkau Tuhan, kebaikan Engkau Tuhan, kemurahan Engkau selama ini Tuhan. Sehingga kami boleh semua sehat sampai saat ini Tuhan. Engkau memberikan kami berkat rezeki Tuhan, bahkan umur yang panjang Tuhan, dan yang luar biasa Tuhan. Kami semua hanya beriman kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keyakinan, untuk kepercayaan, untuk iman yang kami boleh punya semua Tuhan. Karena hanya tinggal di dalam Engkau Tuhan, ada keselamatan, ada sukacita, ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Di luar Engkau Tuhan, tidak ada kehidupan. Di luar Engkau Tuhan kekacauan. Di luar Engkau Tuhan kesesatan demi kesesatan Tuhan. Tetapi di dalam Engkau Tuhan, ada kebenaran yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk menghidupkan kami Tuhan, untuk bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan di surga pada saat yang waktu nyatakan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Saya berdoa untuk kami semua, biarlah Engkau terus memberikan kami semangat, spirit yang dari Engkau Tuhan, sukacita yang dari Engkau Tuhan, untuk mengikuti ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini Tuhan betul-betul hanya mau menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sertai semua murid-murid yang mendengar khotbah Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama datang hari ini Tuhan, biarlah betul-betul kami fokus hanya mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan, nanti Tuhan, kami semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang tidak sempurna, yang kami sampaikan kepada Allah yang sempurna Tuhan, yang selalu menyempurnakan kekurangan demi kekurangan kami Tuhan. Kami persembahkan dalam satu nama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelumnya kita akan mendengarkan atau menyanyi bersama-sama yang akan dipimpin oleh saudari kita Novi. Mari kita menyanyi bersama-sama. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sangat bersyukur kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita bisa beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam keluarga Zoom. Saya sangat memuji Tuhan karena kita semua di sini dijaga dan diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita juga tadi sudah menyambut, di belakang saya ini adalah
rekaman-rekaman kita, ibadah-ibadah kita secara online. Dan saya melihat banyak sukacita ya. Ini diambil pada waktu perayaan Natal kemarin. Dan saya sangat percaya semua kita di sini ada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang begitu berarti hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul sebagai satu keluarga dengan berbagai cara Tuhan. Dan kami berdoa agar setiap kami di sini diberikan kekuatan, tetapi lebih daripada itu Tuhan, pengertian yang semakin dalam akan firman Engkau. Terpujilah Engkau untuk segala kebaikan yang menyertai kami sampai di penghujung bulan Januari. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah yang hidup, adalah firman yang akan kami dengarkan. Boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Engkau. Berapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya ingin menyapa juga teman-teman ya yang baru pertama kali join di dalam acara ini, ya, dan juga mungkin saudara-saudari yang mungkin sedang belajar akan firman Tuhan, dan saudara-saudari yang mengalami pergumulan, tetapi Tuhan melewatkan kita melewati pergumulan-pergumulan yang ada di dalam Tuhan, dan sampai hari ini kita masih ada, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan selama bulan Januari kita sudah membahas tentang topik yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu tentang no other foundation. Ya. Nah, ini diangkat dari satu tema besar sepanjang tahun 2021. Ya. Tema kita adalah Alive with Christ, atau sebuah hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, jadi pengharapan yang diharapkan di dalam tahun ini adalah agar setiap murid-murid Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap murid Yesus, kita akan sedikit lebih mirip dengan Kristus. Amin. Saya tahu bahwa kita semua masih jauh daripada kesempurnaan Kristus. Tetapi kalau kita menjalani cara hidup seperti Kristus, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri pernah mengatakan, dia katakan adalah begini, yang ku kehendaki, ya, dia bilang, yang dia pengen dalam hidupnya adalah untuk menjadi sama seperti Kristus, bahkan bersekutu di dalam penderitaannya, supaya aku serupa di dalam dia, di dalam kematian dan kebangkitannya. Kemudian dia katakan, apakah aku sudah memperoleh? Belum, aku masih jauh, dia bilang. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan surgawi, berlari-lari kepada panggilan surgawi yang disediakan bukan hanya untuk Paulus, tetapi bagi semua orang yang mendengarkan Tuhan. Amin. Jadi kalau rasul sendiri pun masih jauh dari sempurna, apalagi kita ya. Tetapi kabar baiknya adalah setiap kita di sini berpotensi untuk bisa lebih mirip dengan Kristus. Makanya dalam tahun ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berjuang bagaimana memiliki a life, satu hidup bersama dengan Kristus. Jadi mau makan, mau tidur, mau jalan-jalan, mau bekerja, mau melakukan aktivitas kita, ya mau santai, ingat Kristus. Amin. Pikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Katakan apa yang dikatakan oleh Kristus. Lakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kalau segala sesuatu kita lakukan berdasarkan Kristus, kita akan lihat sampai akhir tahun ini, kira-kira apa yang Kristus akan lakukan di dalam hidup kita. Belum ada satu orang pun, tetapi kita sudah melihat contoh-contoh orang yang menjalani hidup bersama dengan Kristus. Alkitab berkata, di dalam aku kamu akan berbuah banyak. Amin. Di Yohanes pasal 15 dikatakan, kenapa? Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi yang dirasakan kalau orang hidup bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan hidup kita akan berkelimpahan. Ini luar biasa sekali ya. Life to the full. Life to the fullest. Tuhan mau memberikan semua berkat
jasmani dan rohani kepada orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ditanya salah satu resolusi kita tahun ini, mari kita membuat satu resolusi. Saya mau hidup seperti Kristus. Nah, untuk bisa hidup seperti Kristus, kita akan melewati beberapa tantangan di dalam hidup. Tantangan apa? Banyak sekali, ya. Tiba-tiba aja waktu kita bilang, oh aku mau hidup di dalam Kristus, tiba-tiba aja semua bisa berubah. Kondisinya bisa langsung tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita melihat bahwa, oh, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Sehingga dalam 1 bulan, bahkan di bulan Januari, kita sudah kehilangan resolusi. Bisa saja terjadi, betul ya? Tapi oleh karena itu, saya mau mengingatkan kita, tetap berjuang, tetap semangat. Makanya dalam bulan yang pertama adalah kita mau menaruh Kristus sebagai fondasi di dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang fondasi, ya itu bukan sesuatu yang menarik untuk dilihat, betul nggak? Itu biasanya penuh dengan kekotoran. Nggak ada orang tertarik. Coba tanya ibu-ibu, kalau mau lihat rumah, kalian lebih senang lihat fondasi atau lihat interior rumah? Nggak ada yang tertarik lihat fondasi, betul ya? Biasanya para tukang yang tangan kotor, bajunya kotor, nah itulah orang-orang yang kerja di fondasi. Tetapi saya ingin kita sadar, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa ternyata bangunan yang sangat indah pun ditentukan oleh fondasi. Bangunan yang sangat tinggi ditentukan oleh fondasi. Kalau kita saksikan khotbah dari saudara kita Budi beberapa waktu yang lalu, dia katakan bahwa fondasi daripada Burj Khalifa itu 160 meter fondasinya, bayangkan kedalaman. Tiang pancang yang ditaruh begitu dalam untuk menaikkan bangunan sekitar 600 meter. Nggak tahu, hampir 1 kilometer kalau nggak salah ya. Jadi bangunan-bangunan yang tertinggi di dunia ditentukan oleh fondasi. Tetapi siapa yang peduli dengan fondasi? Kenapa? Karena fondasi itu adalah sebuah rahasia. Orang bisa menipu. Ya, saudara kita kita pernah membaca firman Tuhan dikatakan bahwa ada 2 jenis bangunan yang diceritakan oleh Yesus. Ada bangunan yang didirikan di atas batu, ada yang didirikan di atas pasir. Itu semua fondasi. Kalau tidak ada fondasi, datang angin, datang banjir, datang badai, habis itu bangunan. Tetapi kalau fondasinya kuat, datang angin, datang banjir, datang badai, dia tetap kokoh. Amin. Saya berharap dalam tahun ini, dalam bulan ini, fondasi kita betul-betul kita tetapkan. Karena ini adalah suatu hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Khotbah saya hari ini berhubungan dengan fondasi. Dan saya ingin kita bersama-sama melihat tentang sebuah kisah yang sangat menarik. Kita berbicara tentang rahasia sukses. Wah, ini saya bukan pembicara motivator ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tetapi saya mau kita belajar sesuatu hal tentang fondasi, yaitu memahami rahasia kesuksesan di masa sulit. Nah, pertanyaannya gini, kira-kira ini pelajaran sensitif nggak? Di saat orang mau bertahan untuk hidup, kita bicara sukses ya. Tapi saya mau beritahu kebenaran firman Tuhan kepada kita hari ini, saudara-saudara. Ada satu rahasia. Karena fondasi adalah sifatnya juga rahasia. Jadi saya ingin kita betul-betul fokus kepada fondasi yang kuat, yang benar di dalam kehidupan kita. Untuk sukses. Apa sukses artinya? Sukses artinya berhasil. Pertanyaannya, bisa nggak seseorang sukses di dalam kondisi atau keadaan yang sangat sulit? Kalau kita saksikan sejarah, pelajaran dari sejarah, rata-rata memang orang-orang yang paling sukses dalam hidup sebenarnya diproses justru di dalam kesulitan. Amin. Sepanjang tahun 2020 kita mengalami kesulitan. Saya nggak tahu berapa banyak orang mengalami masalah keuangan, berapa banyak orang mengalami masalah kesehatan juga. Tapi puji Tuhan ya, sampai hari ini Tuhan menjaga setiap murid-murid Yesus. Amin. Tuhan menjaga yang kena COVID dipulihkan, ya yang tadinya positif sekarang negatif. Tapi ada juga di sini yang tadinya negatif jadi positif. Ya, terutama saudari kita Uli ya. Sekarang sudah positif, puji Tuhan ya.
Tapi ini positif yang bagus, ya. Kita memuji Tuhan. Tapi ada beberapa di antara kita di sini mulai bingung dan mulai merasa, waduh, apakah akan terulang lagi di tahun 2021? Berapa waktu yang lalu pesan awal tahun saya katakan pada kita semua, janganlah berkata zaman dulu lebih baik daripada zaman ini. Karena bukan berdasarkan hikmat Anda mengatakan itu. Kenapa? Karena setiap zaman punya tantangannya sendiri. Pertanyaannya adalah di zaman ini, di masa pandemi ini, bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang benar dan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Artinya apa? Kondisi yang ada di sekitar kita tidak menjadi penghalang untuk membuat kita terus berjuang benar di hadapan Tuhan. Apa artinya rahasia? Ya, rahasia artinya tersembunyi. Ya, sesuatu yang nggak kelihatan, orang nggak lihat. Ya, setiap kesuksesan itu memiliki rahasia. Sama seperti apa? Bangunan dibangun dengan fondasi yang tersembunyi. Itu rahasia. Yang dilihat orang tuh bangunan sama interior. Betul ya? Nggak ada orang mau ngecek-ngecek. Fondasinya gimana ya? Coba kita cek dulu. Coba kita korek-korek dulu. Nggak ada. Ya, boro-boro kita tidak mau cek fondasi. Ya, bahkan ditunjukin aja pun kita nggak mau lihat. Sama hari ini. Orang lebih tertarik kesuksesan daripada rahasia kesuksesan. Betul atau tidak? Kita lihat orang kaya, waduh hebat sekali dia. Kita lihat orang yang luar biasa, kita, wah, kemudian tiba-tiba kita pengen tiru, tapi kita tidak belajar apa rahasia di balik kesuksesan itu. Jadi bagi saya, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir, Tuhan mau kita punya pondasi itu Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa pondasi yang adalah Kristus itulah rahasia yang telah disimpan berabad-abad. Bahkan diselidiki oleh para rasul, para nabi. Dan mereka mau cari tahu sebenarnya apa sih rahasia daripada Allah. Dikatakan rahasia Allah ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi Kristus ini rahasianya adalah rahasia yang sangat-sangat luar biasa. Dan rahasia itu dimiliki oleh seorang tokoh. Ya, yang kita akan belajar hari ini. Di Amsal 22 dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Wow. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki rahasia Allah. Saya berharap kita semua di sini anak-anak raja. Amin. Kalau kita di sini anak-anak raja, pasti kita akan semangat untuk menyelidiki rahasia Allah. Dan rahasia Allah dikatakan sudah ada di dalam Yesus Kristus. Contoh, tokoh Perjanjian Lama. Ya, tokoh Perjanjian Lama yang memiliki rahasia sukses di dalam hidupnya. Ada yang tahu tokoh ini siapa? Kita buka bersama-sama ya, di Kejadian pasal 39. Coba kita lihat, ada yang udah jawab. Betul, luar biasa memang ini ahli-ahli semuanya nih. Thank you untuk Hans dan Putri ya. Mereka menjawab dengan sangat tepat. Orang itu adalah Yusuf. Ya, saya nggak tahu, ada nggak yang bernama Yusuf di tempat ini? Ya, saudara akan diekspos hari ini ya. Kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Pesan Allah pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kita berhenti sampai di sini. Dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang budak yang dijual kepada orang Ismail. Dan Yusuf kemudian diperdagangkan. Dan yang membeli, yang berhasil membeli Yusuf adalah seorang pegawai istana Firaun, namanya Potifar. Kita tahu cerita ini. Ini cerita anak-anak juga tahu. Tetapi ini jarang diekspos. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu sukses dalam pekerjaannya. Luar biasa ya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kemudian di ayat yang ke-21. Tetapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, lihat. Ini adalah waktu dia di penjara sekarang. Kita tahu ceritanya, agak dipercepat. Terjadilah di mana istri Potifar mencoba merayu dia, tapi kemudian Yusuf lari, tidak tergoda dengan istri Potifar. Kemudian dia dizolimi, digosipin bahwa dia begini-begini, akhirnya masuk penjara. Tetapi apa yang terjadi di penjara? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wow, keren ya. Lihat hidupnya Yusuf, begitu sulit. Pertama dia jadi budak, bekerja sukses di rumah Potifar. Tapi apa yang terjadi? Dia dijebak oleh istri Potifar. Dia bisa membela diri, tapi dia nggak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya dalam kondisi yang baik, tetapi juga dalam kondisi yang tidak baik. Makanya ketika masuk penjara sekalipun, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Bayangin, kepikiran nggak kita? Kita jadi kesayangan kepala penjara. Ini nggak masuk akal bagi saya. Kepala penjara bersahabat dengan narapidana, mereka sahabat dekat. Kalau nggak dibayarin, nggak mungkin terjadi. Betul ya? Biasanya kalau narapidana disogok dulu kepala penjara, baru dikasih ruangan kan? Tetapi Yusuf tanpa sogok menyogok, tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, mungkin dia dapat fasilitas di penjara. Kalau saudara-saudari lihat penjara di abad yang sebelumnya, di abad-abad seperti Yusuf, itu di bawah tanah dan kakinya diikat dengan bola besi sehingga orang nggak bisa kemana-mana. Bayangkan kehidupan yang begitu kotor, hanya tinggal menunggu kematian, makannya tidak teratur, nggak dapat pencahayaan matahari, dan inilah yang terjadi dalam hidup Yusuf. Tetapi lihat, karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan melimpahkan dia kasih setia dengan berkat yang luar biasa. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang ini? Apa sih rahasia sukses daripada Yusuf? Kalau kita lihat rahasia sukses daripada Yusuf di ayat yang kedua tadi, yaitu penyertaan Tuhan adalah rahasia kesuksesan Yusuf. Yusuf itu sukses, ya, karena penyertaan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan? Apa artinya disertai Tuhan? Karena ini fondasi, ini sifatnya rahasia. Apa artinya disertai Tuhan? Sering kita dengar ya. Tuhan memberkati Anda, Tuhan menyertai Anda, God be with you. Karena inilah fondasi. Saya berharap saudara-saudari kita memahami apa yang dimaknai oleh Yusuf tentang penyertaan Tuhan. Apa yang dipahami oleh Yusuf tentang penyertaan Tuhan. Waktu kita bilang, I will alive. I will live with Christ. Saya ingin bersama-sama dengan Kristus sepanjang tahun ini. Apa maksudnya di dalam kehidupan kita? Apa artinya itu? Ada dua hal arti disertai Tuhan kalau saya perhatikan daripada hidup Yusuf. Pertama adalah apa yang menjadi dasar daripada hidup Yusuf. Apa dasar hidupnya? Yang kedua, bagaimana cara Yusuf itu bekerja? Cara kerja Yusuf gimana sih di dalam kehidupannya sehari-hari? Bagaimana Yusuf menjalankan kehidupannya sehari-hari? Karena ini sangat penting untuk kita bisa mengikuti pola hidup daripada Yusuf. Kenapa? Kisah Yusuf ditulis untuk kita belajar dari pola hidupnya. Betul ya? Bukan menjadi Perdana Menteri seperti Yusuf, tetapi belajar dari apa yang dimaksudkan. Kok bisa di penjara berhasil, di rumah Potifar berhasil, jadi budak juga nggak mati, ya. Dan bahkan kita lihat pada akhirnya, akhir hidupnya Yusuf pun betul-betul penuh dengan keberhasilan. Amin. Kita mau belajar. Apa persamaan antara kondisi Yusuf dengan kondisi kita hari ini? Ini kondisi yang sulit. COVID di seluruh dunia mengalami. Kalau kita lihat nanti kesuksesan Yusuf juga bahkan pada saat kelaparan melanda seluruh dunia. Tetapi justru pada saat itu dikenal dengan lumbung Yusuf begitu
luar biasa. Amin. Nah, saya bukan pembicara motivator, tapi saya akan membagikan kepada kita di sini kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, bahwa dasar hidup Yusuf adalah iman. Amin. Dasar hidup daripada Yusuf adalah iman. Saya mau tanya hari ini, Bresister, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat saya. Kalau ada, kan kita setiap kali pergi ke gedung atau ini, kita selalu dicek namanya suhu, betul ya? Ditembak dulu, termogan, atau ada oximeter. Tujuannya apa? Mengukur suhu kita. Karena kalau suhu lebih tinggi nggak boleh masuk. Kita mengukur kadar iman kita sepanjang tahun 2020. Kadar iman kita naik atau turun, saudara-saudara. Rahasia kesuksesan daripada Yusuf adalah fondasi hidupnya dibangun atas dasar iman. Ibrani 11 ayat 1 dan 22. Firman Tuhan berkata begini, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap apa hari ini? Waduh, aku berharap COVID segera berakhir. Betul ya? Buktinya apa? Buktinya COVID makin banyak terpapar. COVID makin banyak terinfeksi. Wah. Jadi apa yang masalahnya ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin kita salah beriman. Betul ya? Atau kemungkinan yang kedua, kita betul-betul tidak berdasar atas iman. Karena cara pikir Yusuf tentang iman itu agak berbeda dengan kebanyakan orang. Ayat 22 dikatakan, Ibrani 11. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Lah, apa artinya nih? Dikatakan karena iman, Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Kapan orang-orang Israel keluar? Saudara-saudari tahu kapan orang Israel keluar? 400 tahun kemudian baru keluar. Tetapi Yusuf percaya bahwa umat yang baru datang ke Goshen, baru datang tinggal di Mesir itu, akan Mesir tempat mereka. Yusuf percaya bahwa mereka tinggal bukan di Mesir selamanya, tetapi di tanah perjanjian. Orang yang beriman pertama sekali pengharapannya bukan kepada COVID berakhir, bukan kepada keadaan ekonomi membaik. Pengharapan seorang yang beriman sudah pasti kepada surga. Amin. Maaf ya, ada gangguan teknis. Oke. Jadi pengharapan kita ketika meskipun sinyal buruk, kita tetap beriman. Amin. Amin.
Amin. Jangan langsung aduh. Amin. Amin, bro. Amin. Amin. Waktu ada acara berapa waktu yang lalu, sinyalnya tiba-tiba bermasalah. Bagus, bro. Oke, thank you. Ya. Tapi saya percaya, saya bilang meskipun sinyalnya tidak bisa ditangkap, suaranya tidak jelas, karena seseorang beriman, mereka bisa connect dengan firman Tuhan. Ya, saya percaya kita semua di sini bisa terus bertumbuh di dalam iman, sama seperti Yusuf. Nah, apa iman Yusuf yang dia bangun? Ini menarik. Ya, kalau kita lihat, Yusuf membangun iman itu nggak sembarangan. Iman yang dibangun oleh Yusuf dimulai dengan mimpinya. Pernah satu kali Yusuf bermimpi, dan mimpinya itu sangat kontroversial. Tetapi Yusuf percaya Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, makanya dia bilang, dengar mimpi saya. Kemudian apalagi? Ketaatannya. Dia sangat taat kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Dia obey. Kejujurannya. Setiap kali mereka pergi menggembalakan kambing domba, kakak-kakak daripada Yusuf sering sekali menjelek-jelekan orang tuanya. Mereka bilang, waduh iri hati segala macam, dan Yusuf kasih tahu kepada orang tuanya. Dia kasih tahu, ini loh fakta yang terjadi di lapangan. Berapa banyak orang hari ini, ya, apa yang dikatakan di bibir lain dengan apa yang dilakukan, betul ya? Tetapi Yusuf dari awal, dari sejak muda, umur 17 tahun, dia sudah membangun iman yang sangat kuat di dalam dirinya. Kemudian apalagi? Keberaniannya. Dia nggak ada takutnya, disuruh pergi mencari saudara-saudaranya yang tidak suka dengan dia pun berani mencari. Kenapa? Karena dia taat kepada ayahnya Yakub. Dan pada akhirnya kita lihat di akhir kematian daripada Yusuf, dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia satu visi untuk membawa semua umat Israel kembali lagi ke tanah perjanjian dari perbudakan yang ada di Mesir. Saya ingin tanya hari ini, apa yang kita bangun? Iman seperti apa yang kita bangun di masa COVID ini? Kalau kita mengukur tensi, ya, atau kadar daripada iman kita, saya mau tanya, iman kita ditentukan oleh apa? Kalau saya mengukur kadar iman, kita mengukur kadar iman berdasarkan suhu luar, bukan suhu dalam, itu tidak objektif, betul ya? Ada beberapa orang, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, orang bilang, banyak karyawan pengen nggak masuk kerja. Kemudian apa yang mereka lakukan? Katanya, mereka menaruh muka mereka di depan kompor. Oke, taruh mukanya di depan kompor supaya jidatnya panas katanya. Jadi waktu ada termogan, waduh suhu kamu 38, pulang aja. Kemudian dia bilang, yes. Tapi saya mau kasih tahu ya, ini sebenarnya kebodohan. Karena waktu kamu panasi wajah, sebenarnya dari dalam tubuh kamu akan mendinginkan. Karena itulah proses termostat yang ada di dalam tubuh kita. Sama, kalau kita kedinginan biasanya tubuh menghangat, betul ya? Begitu juga sebaliknya, kalau suhu luar menghangat, tubuh kita akan mendingin. Karena di dalam diri kita ini ada termostat atau pengukur suhu. Jadi kalau kita mau berjuang untuk beriman berdasarkan kondisi luar, sebenarnya itu bukan iman. Itu namanya apa? Apa namanya itu? Itu bukan iman. Itu adalah sebuah pengharapan atau namanya mimpi atau angan-angan. Ya, atau hoki-hokian orang suka bilang. Itu bukan iman, itu adalah maunya saya. Karena situasi luar. Banyak nggak orang hari ini ketika potensi bisnis terbuka luas, kemudian kita bilang, yes, kelihatannya nih jadi nih, semangat kita. Karena keadaan luar. Terus tiba-tiba besok hilang semua mimpi-mimpi itu, potensi-potensi itu. Kita lemes. Itu menunjukkan apa? Iman kita dibangun bukan dari dalam, tapi dari luar. Iman kita bertahan karena keadaan. Ini bukan imannya Yusuf. Imannya Yusuf dari sejak kecil dia sudah membangun iman yang solid. Mimpinya.
ketaatannya, kejujurannya, keberaniannya, visinya. Itulah yang dia bangun. Apa yang kita bangun hari ini, saudara-saudari? Di dalam membangun iman kita. Saya berharap iman yang kita bangun adalah iman yang Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Artinya apa? Mari kita berjuang, bukan karena keadaan yang baik, bukan karena situasinya keren. Tetapi lebih lagi daripada itu, karena Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Hal yang kedua, apa fondasi rahasia daripada kesuksesan Yusuf? Rahasia kesuksesan Yusuf adalah rajin. Nah, ada satu ayat yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-28. Alkitab tidak mencatat secara literal bahwa Yusuf adalah seorang yang rajin. Tetapi ayat ini menjadi penjelas kepada kita mengapa cara kerja Yusuf adalah cara kerja yang rajin. Di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini. Yerobeam, siapa Yerobeam? Yerobeam itu keturunan Efraim. Siapa itu Efraim? Efraim adalah salah satu anak Yusuf. Yusuf memiliki 2 orang anak, namanya Efraim dan Manasye. Dikatakan Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Wow. Maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Kerajinan seperti apa yang dilakukan Yusuf? Apa kerajinan yang dilakukan Yusuf? Dia adalah seorang pekerja keras. Segala yang dikerjakan Yusuf, dia kerjakan dengan kerja keras. Yang kedua, dia tetap bekerja meskipun orang lain tidak ada. Masih ingat waktu di rumah Potifar, nggak ada orang, dia tetap bekerja. Makanya di saat itu juga lah sebenarnya dia digoda oleh istri Potifar. Kadang-kadang kesempatan itu, godaan untuk jatuh dosa itu datang pada saat kita mencapai tingkat kesuksesan tertentu, betul ya? Kenapa? Karena iblis nggak suka seseorang itu sukses. Tapi karena Yusuf punya purpose yang sangat jelas. Dia purpose-nya adalah bekerja. Kerja gitu ya. Dia nggak membiarkan bapernya terlalu lama. Memikirkan dirinya sendiri terlalu lama. Satu hal yang dia pikirkan adalah dia mau bekerja. Hidup ini adalah bekerja. Memberi yang terbaik. Enggak membuang-buang waktu. Saya mau tanya hari ini berapa banyak orang membuang-buang waktu di masa-masa COVID ini. Yusuf memiliki sebuah kerajinan yang diturunkan ke keturunan demi keturunan sehingga apa? Yerobeam yang akhirnya menjadi raja Israel atau Israel Utara. Salomo melihat dikatakan bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari. Apa yang membuat kita menunda untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan? Biasanya karena kita dipengaruhi oleh keadaan, betul ya? Ada hubungan yang sangat erat antara iman dengan kerajinan. Kalau seseorang beriman, dia tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan. Dia tidak lagi dipengaruhi oleh situasi yang ada, tetapi dia dipengaruhi oleh satu purpose di dalam hidupnya. Satu tujuan di dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia akan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Inilah sebenarnya dasar di dalam kehidupan Daud menjadi seorang yang sukses. Firman Tuhan berkata di Amsal 12 ayat yang ke-27.
Banyak Amsal menuliskan tentang kerajinan. Di Amsal 11 ayat 27 dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kalau kita lihat kualitas daripada kerajinan Yusuf, dia jago dalam manajemen, dia jago di dalam koordinasi, rumah dengan ladang dia gabungin menjadi satu. Sehingga apa? Sehingga kesuksesan yang terjadi betul-betul dikerjakan dengan seteliti dan setekun-tekunnya. Dan saya berharap setiap kita di sini betul-betul bisa melihat ini menjadi sebuah prinsip dasar yang akan membantu kita bisa lebih efektif lagi di dalam menjalani hidup di masa-masa COVID. Dikatakan juga dia manis sikapnya, berarti apa? Attitude-nya. Banyak nggak di antara kita gampang marah, gampang terganggu, gampang kesal dengan situasi di luar kita. Yusuf berbeda, attitude dia selalu manis dikatakan. Dan elok parasnya, kebetulan dia ganteng pula ya, elok parasnya. Tetapi saya percaya, ya itu bukan karena kegantengan luar. Saya percaya karena sikapnya yang manis, kerjanya yang rajin, imannya yang tinggi, membuat dia jadi kelihatan cakep. Coba lihat, orang yang ganteng sekalipun ya kalau malas-malasan, mukanya juga kelihatan juga ini, betul ya, nggak menyenangkan. Tidur, mager, ya, kaum rebahan. Saya sangat bersyukur anak-anak muda sekarang sudah keluar dari rebahan-rebahan mereka. Terlihat dari apa? Anak-anak kampus dan teen sudah mulai potong rambut. Saya bangga dengan mereka, ya. Mulai rapi rambutnya. Yang belum rapi rambutnya, biarkan hatinya lebih dahulu rapi. Amin. Hati kamu rapi, kamu akan cakep. Ya, kamu akan menjadi seorang yang sangat rajin, mengerjakan PR dengan bagus, enggak pakai nunda-nunda, enggak pakai cicil-cicil, enggak pakai ntar aja pakai SKS. Sudah mulai nyicil dengan konteks seperti Yusuf. Kenapa? Karena inilah rahasia sukses di masa COVID. Inilah rahasia sukses di masa sulit. Dan yang kemudian tidak mudah terganggu dan berani berkata tidak. Hari ini kita belajar dua hal, saudara-saudari. Apa yang menjadi rahasia sukses daripada Yusuf? Yusuf memiliki iman yang dibangun dari masa muda. Dia percaya akan suara Tuhan. Waktu itu firman Tuhan belum ada. Waktu itu Taurat belum ditulis. Yusuf mendapatkan firman lewat mimpi. Dan dia yakin akan itu. Itu sebabnya dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya berharap waktu kita bersama-sama dengan Kristus, iman kita terus dinaikkan, terus dinaikkan. Kondisi makin sulit, COVID makin banyak, orang sakit makin dekat dengan kita. Tetap beriman kepada Kristus, amin. Iman kita semakin hari semakin kuat. Dan yang kedua, sikap kita akan rajin bekerja keras. Bukan berarti kita seradak seruduk, amin. Kita akan membangun kerajinan kita dengan hikmat. Kita tidak hanya sekadar rajin, tetapi kita berhikmat. Sebagaimana firman Tuhan katakan di Yakobus pasal yang pertama. Sehingga perjuangan kita menjadi perjuangan yang akan membuka rahasia-rahasia sukses seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Saya berdoa sepanjang tahun ini. Biarlah di akhir tahun orang berkata bahwa teman-teman Yusuf di sini selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena teman-teman Yusuf ini, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan kita tahu disertai Tuhan, punya iman, dan punya sikap yang rajin, bekerja keras di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Sekarang ini kita akan mengingat akan Kristus yang menjadi dasar kehidupan kita, fondasi hidup kita, yang akan membawa kita kepada pengertian yang lebih lagi. Saya berharap kita semua di sini bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi orang yang memiliki hati Tuhan, yang memiliki kecintaan akan Tuhan. Istri saya akan berbagi kepada kita semua di sini, sekaligus mempersiapkan firman Tuhan. Istri saya akan share bagaimana Kristus bekerja di dalam hidupnya, sehingga dia bisa memaknai salib di dalam Tuhan. Tapi sebelum istri saya sharing, saya akan membacakan satu ayat untuk mengantarkan sharing daripada istri saya. Di 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 dikatakan,
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Saya sangat bersyukur ya masih bisa dapat kesempatan untuk berbagi tentang perjamuan kudus. Kenapa kita melakukan komuni? Karena saya sangat percaya ini tentang bagaimana seperti tadi dikatakan di ayat tadi. Saya sangat suka sekali dan sepertinya nggak kebetulan ya, saya juga kaget tadi suami saya bicarakan tentang waktu sisa yang kita punya ya. Waktu yang kita punya ini kita mau pakai seperti apa? Karena saya sangat tertusuk sekali membaca yang di ayat keduanya dibilang supaya waktu yang sisa, tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya bukan waktu yang sisa ya. Bahasa Inggrisnya itu dibilang so that you may give the rest of your life. Jadi seluruh sisa hidup kamu waktu kita mulai mengenal firman Tuhan. Mengingat waktu saya belajar firman 31 tahun yang lalu, saat saya mulai kuliah, bukan waktu yang mudah, karena biasanya kalau anak muda, kita kan pengennya yang kita pengen, yang kita mau ya, banyak keinginan, apalagi tidak bersama orang tua, wah rasanya bebas. Tetapi disitulah saya belajar banyak, dan mengenal tentang firman Tuhan dan salib Kristus itu menusuk saya amat dalam. Karena dikatakan kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian, yang di ayat 1 tadi. Saya itu orangnya sangat minder, insecure ya. Banyak pikir apa yang orang pikir tentang saya. Saya orangnya people pleaser. Lebih sibuk menyenangkan orang supaya saya diterima, supaya orang berasa saya eksis. Dan saya juga orang yang sangat selfish. Saya tidak mau memikirkan orang. Dan memang tidak diajarin seperti itu juga di keluarga. Saya anak pertama ya, dan saya dimanja yang saya pikir cuma tentang diri saya. Tetapi waktu kembali diingatkan lagi, boro-boro ya saya mau bantu orang, dibilang kan kita harus mempersenjatai diri kita untuk kita juga bisa membantu orang lain. Menjadi murid, waduh saya berasa bergumul banyak untuk terus mematikan semua hal yang saya cerita tadi. Untuk saya lebih sibuk pikir apa yang Tuhan pikir, bukan apa yang orang pikir. Dan saya bersyukur sekali ya, mengingat tentang salib itu mengingatkan kepada saya bahwa waktu yang saya punya, seberapa saya mau benar-benar terus mematikan dosa-dosa saya, bawa ke Tuhan, dan terus melakukan apa yang Tuhan mau. Tadi pagi waktu saya berpikir, merenungkan tentang Tuhan, saya sangat tertusuk tentang firman Tuhan yang mengatakan firman itu adalah Allah, dan dia menjadi manusia, dan waktu kita dibaptis, Tuhan itu udah tinggal di dalam diri kita. Dan saya berpikir, ya ampun, harusnya saya bisa sangat powerful because I have God. Saya yang penakut, saya yang insecure, saya yang sibuk mikirin apa yang orang pikir. Harusnya saya bisa terus mematikan itu dan memakai kekuatan yang Tuhan kasih. Dan saya bersyukur sekali setiap mengingat waktu saya ambil keputusan untuk saya menginjili keluarga saya. Saya hanya bisa kagum melihat mereka satu demi satu menjadi murid dan bahkan menjadi pelayan jemaat. Saya tahu itu bukan saya. Tetapi karena saya terus diingatkan, karena salib, saya sudah mematikan diri saya mau mempersenjatai diri saya dengan pikiran Tuhan, dan saya mau memakai waktu yang saya punya untuk Tuhan. Saya tidak tahu seberapa kita masih mendapat kesempatan dari Tuhan. Tapi saya percaya, saya mau mengajak brother sister, mari kita terus ambil keputusan setiap hari untuk kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran-pikiran yang Tuhan mau. Memang kalau zaman sekarang
semua online rasanya begitu nyaman untuk nonton, main game, lihat Insta, Facebook, dan begitu banyak hal yang ditawarkan waktu kita di rumah, apalagi hujan-hujan ya. Semuanya berasa sangat nyaman. Tapi seberapa kita mau mengingat lagi bahwa salib, bahwa komuni ini tentang penderitaan yang Tuhan lewatin hanya untuk supaya kita masih bisa mendapatkan kesempatan to preach the gospel untuk Tuhan. Amin. Amin. Thank you ya. Saya sangat bersyukur, ini firman yang sangat luar biasa yang mengajarkan kita bahwa menderita penderitaan badani bukan akhir. Menderita penderitaan badani sama seperti Yesus menderita penderitaan badani, bukan untuk membuat dia jadi hancur, tapi untuk membuat dia menjadi pribadi yang semakin disempurnakan. Saya percaya ketika kita beriman, mungkin kita akan menderita secara fisik, secara waktu, secara yang lain-lain. Tapi saya mau percaya, setiap kita di sini, bagi kita yang beriman, kita akan melewati ini bersama-sama. Amin, brother sister. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Saya akan memimpin kita di dalam perjamuan. Saya akan membacakan di 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23. Mari kita mengangkat roti. Apakah sudah siap semuanya, Bapak Ibu? Oke. Di ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan cawan. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Dia akan datang kembali. Yesus Kristus akan datang kembali. Dan pengharapan kita adalah bersama-sama dengan Kristus. Biarlah perjamuan ini membawa iman kita makin kuat dan makin kokoh. Kerajinan kita akan semakin semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga COVID akan datang dan pergi. Saya percaya Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu. Badai COVID pasti berlalu. Tetapi apa yang gak akan boleh berlalu dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yang tidak mungkin akan berlalu. Mari kita yakinkan diri kita. Saya mau bersandar, berdasar hanya kepada firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saya berdoa agar roti dan anggur yang memberikan kami sebuah gambaran tentang pengorbanan, penderitaan badani yang Kau tanggung. Dan bukan hanya penderitaan badani, tapi juga penderitaan mental dan penderitaan roh karena terpisah dari Bapa-Mu. Engkau juga boleh tanggung. Sehingga semua kami di sini yang tidak berguna dan tidak berarti ini menjadi bermakna. Kami berdoa agar setiap kami di sini, setiap kali kami mengingat akan tubuh dan darah yang dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kami, mengajarkan kami sebuah rasa syukur dan berjuang sama seperti orang-orang sebelum kami yang mempercayai akan kematian Engkau bagi dosa-dosa kami. Biarlah Engkau menguatkan setiap orang di sini, Tuhan, sehingga kami semua boleh berjuang dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kerajinan kami tidak semakin kendor, tetapi semakin menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita juga akan mengumpulkan persembahan. Bagi kita yang mau transfer, boleh ditransfer. Dan bagi kita yang di rumah juga boleh mengumpulkan secara langsung. Sambil kita mengumpulkan persembahan,
kita akan mendengarkan sebuah pujian yang dinyanyikan oleh saudara-saudari kita. Tuhan memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan. Come on, sama-sama kita memuji Tuhan kita, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya, selamanya, ya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya, 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 selamanya. Katakan sama-sama, selamanya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Saya serahkan kepada Rainer. Ya, selamat hari Minggu semua brothers and sisters. Terima kasih juga kembali buat Pak Saad dan Bu Joyce yang sudah berkhotbah dan juga sharing untuk komuni kita di pagi hari ini. Ya, brothers and sisters, firman yang begitu luar biasa. Kita kembali lagi pertama diingatkan tentang dasar hidup kita yang kalau kita belajar dari Yusuf adalah iman. Di mana di masa-masa yang sangat sulit seperti mungkin sekarang, dia pun tetap beriman dan mendasarkan bukan dengan kondisi eksternal, tetapi dari sikap internalnya, yaitu datang daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa belajar dari Yusuf tentang cara bekerjanya yang rajin. Itu mungkin yang kembali lagi kita diingatkan ya, saudara-saudari, bagi yang singles, married, maupun campus dan teens, sikap rajin di masa pandemi ini mungkin sedikit sulit ya, di mana pekerjaan mungkin sudah di rumah, sekolah mungkin di rumah. Kita sangat terbiasa dengan semuanya online instan, dan mungkin kita melupakan sikap-sikap yang kembali lagi diingatkan untuk terus rajin. Nah, saudara-saudari, tapi firman yang begitu luar biasa diingatkan di akhir bulan Januari ini, dan mudah-mudahan firman ini juga bisa dapat diimplementasikan, dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, saudara-saudari, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini dengan doa, kita ingin juga melihat pengumuman untuk bulan Februari yang akan mendatang. Baik, bisa dilihat di layar saudara-saudari. Yang pertama adalah Leaders Training yang akan dilakukan besok pada tanggal 1 Februari. Akan dimulai pukul 7 malam. Ini untuk semua leaders di semua ministry untuk datang via Zoom. Kita akan banyak mendengar tentang juga diskusi dan keadaan finansial gereja yang akan dipresentasikan oleh pasti admin dan juga staf di Tangerang. Kemudian yang kedua, untuk singles. Nah, kita semangat nih di singles. Bulan Februari, bulan apa? Kita lihat banyak acara pasti tentang Valentine. Nah, buat singles khususnya, buat singles Nusantara, tanggal 14 Februari, itu kita akan ada acara untuk semua singles di Nusantara dan Tangerang juga diundang, jam 5 sore via Zoom. Kemudian yang ketiga, acara Valentine lagi, tapi ini untuk singles dan juga kampus di Tangerang. Kita bersyukur bisa berkolaborasi di acara kali ini dengan kampus, dan ini akan dilakukan tanggal 20 Februari, waktu dan juga tempatnya juga kita akan set up dan menyusul. Tapi pastinya kita akan lakukan via online dengan Zoom. Untuk merit, juga pasti tidak mau kalah di bulan Februari juga akan ada merit Nusantara workshop atau kelas di tanggal 21 Februari. Jadi untuk semua merit, ini juga untuk seluruh jemaat di Nusantara, akan diadakan juga workshop pada tanggal 27 Februari, jam 3 sore via Zoom. Kemudian yang terakhir juga ada Singles Workshop Nusantara. Ini untuk seluruh singles, akan juga diadakan acara via Zoom pada tanggal 27 Februari, tapi waktu mungkin juga akan menyusul. Kemudian yang terakhir, untuk Family Class FGD, akan dilakukan juga tanggal 27 Februari, jam 7 malam via Zoom. Sekian mungkin untuk pengumuman di Februari. Kembali lagi pasti Februari kita akan ada topik yang baru, pembahasan di khotbah dan juga jemaat. Tapi juga mungkin ada pengumuman tambahan, yaitu setelah ibadah. Berikutnya mungkin adalah fellowship, saudara-saudari. Di mana yang pertama, kita akan berpisah di dalam grup masing-masing. Untuk merit dan piwa akan tetap di dalam ruangan Zoom ini. Jadi jangan kemana-mana, brothers and sisters. Akan dilakukan fellowship di ruangan ini. Namun untuk singles dan kampus, kita mungkin berpindah saja ke ruangan Zoom yang lain. Singles dan kampus, kita akan berkumpul di satu ruang untuk fellowship. Kemudian yang terakhir untuk teens ministry. Akan juga mengadakan fellowship tersendiri, juga pasti dengan teens mentor, di ruang Zoom dan juga tempat yang berbeda. Jadi mohon dicatat, saudara-saudari, untuk ruang fellowship-nya. Sekali lagi, merit dan piwa di tempat yang sama, singles dan kampus dan teens akan pindah ke ruangan yang berbeda. Baik, sekian untuk pengumuman di hari ini, brothers and sisters. Dan sebelum kita menutup ibadah kita ingin berdoa bersama-sama, tapi tadi juga sudah ditulis beberapa saudara-saudari yang kita ingin doakan. Untuk bersama-sama mungkin ada keluarga atau pribadi-pribadi yang sedang sakit atau kesulitan. Baik, brothers and sisters, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas pagi hari ini Bapa, di mana kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga di dalam ministry GKD Tangerang Tuhan, dan kembali lagi Tuhan memuji Tuhan, kembali lagi mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk mempunyai dasar iman dan mempunyai sikap yang rajin. Tuhan, kita juga bersyukur Tuhan bisa diingatkan juga atas kematian Yesus Kristus dan sharing dari Ibu Joyce Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kita Tuhan bahwa kita sudah hidup dan nyawa kita dibayar Tuhan oleh darah yang sangat mahal. Bapak, di pagi hari ini juga Tuhan kita sangat bersyukur Tuhan bisa berada di sini Bapak, keluarga yang besar Tuhan, Kau masih memberikan mungkin saudara-saudari di sini Tuhan yang hadir kesehatan, kekuatan Tuhan, kondisi Tuhan yang mungkin baik Bapak. Kita mengetahui Tuhan di masa pandemi sekarang Tuhan, di luar sana begitu banyak orang yang terdampak secara negatif Tuhan. Kita ingin berdoa Tuhan untuk semua orang-orang di luar sana Tuhan yang pasti mendampak negatif Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, dan pasti Tuhan kita juga ingin berdoa
untuk setiap jemaat di sini Tuhan yang mungkin mempunyai keluarga, atau mungkin pribadi-pribadi juga mungkin yang terkena dampak oleh pandemi ini Bapak. Bapak, kita juga ingin berdoa untuk setiap saudara-saudari Tuhan yang mempunyai keluarga dan juga mungkin teman-teman yang sakit Tuhan. Kita ingin berdoa pertama Tuhan buat ayah dari Feren dan Kezia Bapak, yang kita dengar Tuhan jatuh sakit, yang kondisi mungkin juga cukup kritis. Bantu Tuhan, Kau jaga dia Tuhan di kampung, dan bantu juga untuk Feren yang mungkin akan cepat-cepat bergegas untuk pulang ke sana. Bantu Tuhan perjalanan dia supaya bisa sampai, dan keluarga dan Kaulah Tuhan yang bisa memberikan penyembuhan Bapak. Kita juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang lain seperti keluarga dari Pak David Tuhan, di mana mama dan juga kokonya Tuhan yang sedang sakit. Kita ingin berdoa Tuhan supaya bisa Engkau yang berikan pemulihan Tuhan dalam keluarga mereka. Kita juga ingin berdoa buat Bro Ferdi Ivon Tuhan yang gulanya sudah tinggi, Tuhan bantu supaya dia bisa betul-betul pulih kembali Tuhan. Kemudian untuk pray juga lainnya untuk Opa dari Yosi yang sedang jatuh sakit. Kita ingin mendoakan juga Tuhan supaya Engkau yang berikan pemulihan, dan juga mungkin brothers dan sisters lainnya Tuhan yang kita belum tahu atau mungkin kita tahu tapi kita tidak bisa langsung doakan Tuhan di doa ini supaya Engkau bisa pulihkan kesulitan mereka Tuhan, sakit penyakit, dan bahkan mungkin kondisi finansial atau keadaan saudara-saudari di keluarga mereka masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali lagi Tuhan, kita sangat bersyukur Bapak kita bisa berkumpul sebagai satu jemaat Tuhan, memuji mulaikan nama Engkau Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, diingatkan akan kematian Engkau Tuhan, dan juga mendoakan untuk jemaat saudara-saudari juga yang sedang dalam kesulitan. Terima kasih Allah Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kita sampai saat ini Tuhan. Kita ingin berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk fellowship, aktivitas selanjutnya Tuhan. Kita serahkan hidup kita semua ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Allah Bapa, kita berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Satu lagi saudara-saudari, lupa saya umumkan bahwa di tiap bulan, yaitu akhir bulan, dari tiap bulan di tahun ini, kita akan lakukan ibadah Zoom seperti ini bersama-sama. Jadi tidak dengan YouTube, tapi kita datang sebagai satu jemaat besar, kita datang di dalam ibadah via Zoom. Sekian mungkin tadi pengumuman tambahan yang sedikit kelupaan, tapi terima kasih brothers and sisters. Happy Sunday, mari kita berpisah dan fellowship di ruang Zoom masing-masing. Terima kasih. Happy Sunday, brother sister. Thank you. Thank you Pastor buat khotbahnya, Bu Joyce buat sharingnya. Happy Sunday, Happy Sunday semua. Happy Sunday. Pak Joyce, thank you boleh senang. Selamat hari Minggu semua. Halo Wandi. Thank you Rena. Happy Sunday semuanya. Bless all of you. Minggu. Selamat Minggu dan selamat ngobrol-ngobrol ya. Selamat Minggu. Happy Sunday, selamat berfellowship, brother sister. Hari Minggu, Bang Han. Minggu.